Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim semuanya. Setelah tadi kita menyaksikan bagaimana cara untuk memandikan jenazah sesuai dengan syariat Islam, meskipun pada daerah-daerah tertentu ya itu caranya berbeda, tapi ini hanya berbeda dalam masalah furu'iyah ya. Tapi untuk masalah usul, insya Allah Nabi Muhammad sudah mengajarkan bagaimana acuan dan panduan cara memandikan jenazah. Nah, setelah itu sekarang ini kalian akan kita ajak belajar bersama-sama bagaimana caranya untuk mengkafani jenazah yang benar ya. Nanti dalam hal ini untuk yang berperan sebagai modelnya adalah siswa kami sendiri ya, putra. Untuk yang perempuan nanti juga langsung akan dijelaskan di sini bagaimana perbedaannya untuk jenazah yang laki-laki dan perempuan. Baiklah, mari kita lihat dan mari kita simak bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, berikut akan kami praktekkan bagaimana cara mengkafani jenazah. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara jenazah laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan bisa menggunakan 1 lapis, 2 lapis, ataupun 3 lapis ataupun 5 lapis. Ya, kalau perempuan biasanya pakai gamis atau baju kurung. Ada yang memakai seperti itu, ada yang tidak. Di daerah yang dikatakan Ustaz tadi itu masing-masing daerah punya tradisi dan kebiasaan yang dipakai ketika untuk mengkafani jenazah. Yang dibutuhkan ketika kita mengkafani jenazah, yang pertama kain atau kain kafan, ya, kain kafan, kain putih. Ya, bagaimana cara kita mengukur panjangnya kain jenazah ini? Dari jenazah itu kita lebihkan ke bawah 30 cm, ke atas 30 cm. Jadi ada stang, ini fungsinya untuk mengikat. Oke. Setelah itu yang kita siapkan, ini kalau orang Jawa namanya jarik atau tapen. Cara mengukurnya seperti ini, diukur seperti ini. Oke. Cara mengukur tapen atau jarik. Ini ditaruh di bawah. Nah, setelah itu ada yang namanya, kalau kita masih hidup namanya cawat ya. Cukup kain seperti ini saja. Diletakkan di atas tapennya. Setelah itu yang bagian atas kita buat sorban dari kain yang dipotong persegi 4 dilipat menjadi 2. Kita taruh di atas. Sebelum sorban ada yang namanya selendang. Nah, setelah ini baru kita bikinkan gamis atau bajunya. Jadi seperti ini. Cara memotongnya, ini kain dilipat persegi 4, setelah itu dilobang dan digunting. Cara pemasangannya, yang bagian yang tidak dipotong ini di bawah. Diperkirakan kepala jenazah tepat di sini. Apa tuh? Samalah mulai kan? Oke, setelah jenazah disiapkan, apabila jenazah masih basah, kita lap menggunakan kain handuk ya, dengan lembut dan halus. Tidak boleh keras nih. Tidak boleh, nanti sakit kan? Oh, iya. Oke. Setelah itu kita buka bagian-bagian yang ada lubangnya, misalnya seperti mata, hidung, telinga, kita tutup dengan kapas, dengan kain kapas. Kita tutup dengan kain kapas. Oke. Di hidung, di telinga juga sama, dan ditutup dengan kapas yang lebar. Kain kapas kenapa berwarna kuning? Ini ada serbuk cendana. Selain serbuk cendana, biasanya untuk rumahnya dikasih bedak tabur. Menggunakan bedak tabur, bagian-bagian ya sampai di kemaluan dikasih ditutup dengan kapas.
Setelah dirasa cukup, jenazah jangan langsung dibuka sekaligus, bertahap. Mulai dari bajunya. Setelah itu dengan Posisi kepala di sebelah utara. di utara. Biar enak ketika kita mengelola. Bisa diulangi Ustadz? Mohon maaf yang bajunya barusan di ya biar tertangkap. Monggo. Oke, kita gunakan bertahap bajunya dulu. Setelah baju dirasa sempurna, kita gunakan sorban. Baru kita lempangkan selendangnya. Yang bagian atas sudah selesai, yang bagian bawah ya, cawatnya dulu dipakaikan. Ampun. Baru kita tutup dengan sayap. Setelah ditutup, ini kan kemaluannya sudah ditutup, baru kita lepas kainnya. Setelah itu kita lipat yang sebelah kanan dulu. Ya, ini merapat, kainnya merapat. Sebelah kanan. Setelah itu sebelah kiri. Lapis berikutnya juga sama, bisa menggunakan satu lapis. Kalau satu lapis masih kelihatan mukanya, bisa menggunakan 3 lapis. Nah, setelah selesai, kita gunakan tali yang panjang. Ini untuk mengikat yang tengah. Diusahakan ketika mengikat tali, ini jangan di tengah-tengah, yaitu di sebelah kiri jenazah, sebelah tangan jenazah. Talinya pun tidak boleh menggunakan tali pati. Ya. Selesai, yang bawah juga sama. Kita tidak sama. Nah, ini biar kencang, tidak kendor, ini ditarik dulu. Tarik. Ini. Iya. Pertukaran juga. Sekali lagi, talinya jangan tali pati. Nanti ketika dimakamkan, ketiga tali ini akan dilepas. Mungkin itu penjelasan dari kami untuk pengkafanan jenazah. Mungkin ada yang ditanyakan? Wajahnya Ustaz. Kalau apa? Lapisnya ini berarti menyesuaikan jenazahnya. Menyesuaikan jenazah bisa. Kain ini kalau beli di pasar itu yang bagus itu 19.000. Sekali pemulasaran, kalau jenazahnya normal itu kita butuhkan sekitar 12 sampai 14 meter. Itu baru bisa menutup 3 lapis. Lebih afdolianya kita pakai 1 tidak apa-apa. Untuk afdolnya kita pakai 3 sampai 5 lapis. Hitungannya yang ganjil. Terus biasanya ada minyak wangi itu gimana Pak? Setelah dilaksanakan seperti ini, dirasa sudah cukup, kita taburi dengan pewangian. Tapi diusahakan pewangiannya jangan yang mengandung alkohol. Biasanya kayak kapur barus yang dihaluskan ini juga sudah wangi dan juga bisa membunuh kuman, bakteri-bakteri. Jadi ditaburkan biar wangi. Setelah dirasa cukup jenazah seperti ini, ditutup kembali dengan menggunakan kain, dan proses selanjutnya yaitu menyolatkan. Mau saya tanya, biasanya kan kalau di kampung itu kan ada yang menggunakan minyak wangi botolan kecil itu, yang baunya apa ya, terlalu menyengat, seperti minyak bambu. Ya.
Itu apa harus pakai minyak wangi itu atau cukup kapur barus atau bisa pakai minyak wangi yang biasa kita pakai bisa? Ya, itu tergantung daripada kebiasaan daerah atau kebiasaan mungkin di wilayah tersebut. Ada mungkin yang biasa menggunakan minyak semprot, ada juga yang serang hati-hatinya biasanya hanya pakai yang dioles-oleskan saja. Biar yang penting jenazah ini tidak sampai ada bau-bau yang bisa menimbulkan fitnah kepada jenazah. Berarti tidak harus pakai pakai bambu itu ya. Soalnya biasanya kalau di masyarakat itu mungkin ada yang takut. Nah, artinya boleh dengan minyak wangi yang lain. Boleh. Baunya bambu itu kan khas bau jenazah. Iya. Terakhir Ustaz, ini untuk pengkafanan jenazah itu memang wajahnya nggak ditutup tidak ya? Ini tadi sudah tertutup dengan kapas lah. Ini sudah tertutup dengan kapas. Tertutupnya dengan lapisan-lapisan kayak ya. ini. Jadi tertutup teman-teman semuanya. Mungkin ada yang bertanya kok buka ini harus di stop semuanya. Tutup saja ya. Ini masih hidup orangnya. Ini hanya prakteknya. Ya Le ya. Ya, ini memang ditutup seperti ini. Iya, tertutup lah. Ya. Sudah ada pertanyaan Ustaz? Sudah ya. Baik, teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Mudah-mudahan ini semua menjadi jariahnya kita semua, karena ini menjadi mutin atau menjadi pengurus jenazah itu yang memang susah-susah sedap ya. Tidak semua orang berani untuk mengambil posisi seperti ini, harus memiliki mental yang bagus. Tapi ini fardu kifayah, harus ada. Kalau nggak ada semua ya berdosa semua umat muslim ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.